Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Taiseni Sabrina Tamtila itu dari kelas keperawatan B angkatan 2025 dengan NPM 1214201250172. Baik teman-teman dan ibu dosen, di saat ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Sebelum kita membahas anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu anatomi. Jadi, anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup termasuk bagian-bagiannya, susunannya, dan keterkaitannya dengan antar bagian tersebut. Anatomi juga berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu anatomein yang berarti memotong atau membedah. Oke, sekarang kita akan masuk pada sistem muskuloskeletal. Jadi, sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang kompleks meliputi tulang, otot, sendi, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya. Sistem ini berfungsi untuk memberikan bentuk dan struktur pada tubuh, menopang serta memungkinkan gerakan tubuh seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Selain itu, sistem ini juga berperan penting dalam melindungi organ-organ vital seperti otak dan jantung, serta menyimpan mineral dan memproduksi sel darah. Yang pertama ada tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat, selebihnya terdiri dari bagian mineral, terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang yang pertama adalah mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga, memberikan pergerakan, yaitu otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat, ada membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang atau hematopoiesis. Yang kelima, ada menyimpan garam-garam mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Yang kedua ada kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskular. Nutrisi melalui proses difusi gel perekat sampai ke kartilago yang berada pada perikondium atau serabut yang membentuk kartilago melalui cairan sinovial. Jumlah serabut kolagen yang ada di kartilago menentukan bentuk fibrous, hyaline, elastisitas, fibrous atau fibrokartilago, memilih paling banyak serabut dan memiliki kekuatan merenggang. Fibrous kartilago menyusun diskus invertebralis, artikular atau hyaline, kartilage, halus, putih, mengkilap, dan kenyal membungkus permukaan persendian dari tulang dan berfungsi sebagai bantalan. Kartilage yang elastis memiliki sedikit serat dan terdapat pada telinga bagian luar. Yang ketiga ada ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen mempertemukan kedua ujung tulang dan mempertahankan stabilitas.
Contoh ligamen medial, lateral, kolateral, dari lutut yang mempertahankan diolateral, dari sendi lutut serta ligamen cruciate anterior dan posterior di dalam kapsul lutut yang mempertahankan posisi anterior-posterior yang stabil. Yang keempat ada tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibros yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Tendon merupakan ujung dari otot dan menempel kepada tulang. Tendon merupakan ekstensi dari serabut fibros yang bersambungan dengan aperiosteum. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Yang kelima ada fascia. Adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai fascia superficial atau sebagai pembungkus tebal jaringan penyambung fibros yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Yang demikian disebut fascia dalam. Yang keenam ada bursae. Bursae adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursae dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Yang ketujuh ada persendian. Sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tulang-tulang ini dipadukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kapsul sendi, pita fibrosa, ligamen, tendon, dan fascia atau otot. Dalam membentuk rangka tubuh, tulang yang satu berhubungan dengan tulang yang lain melalui jaringan penyambung yang disebut persendian. Pada persendian terdapat cairan pelumas atau cairan sinovial. Otot yang melekat pada tulang oleh jaringan ikat disebut tendon. Sedangkan jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang disebut ligamen. Yang kedelapan ada jaringan penyambung. Jaringan yang ditemukan pada sendi dan daerah-daerah yang berdekatan, terutama adalah jaringan penyambung yang tersusun dari sel-sel dan substansi dasar. Dua macam sel yang ditemukan pada jaringan penyambung, sel-sel yang tidak dibuat dan tetap berada pada jaringan penyambung, seperti sel mast, sel plasma, limfosit, monosit, leukosit, polimorfonuklear. Sel-sel ini memegang peranan penting pada reaksi-reaksi imunitas dan peradangan yang terlihat pada penyakit-penyakit reumatik. Yang kesembilan ada otot. Otot yang melekat pada tulang memungkinkan tubuh bergerak. Kontraksi otot menghasilkan suatu usaha mekanik untuk gerakan maupun produksi panas untuk mempertahankan temperatur tubuh. Jaringan otot terdiri atas semua jaringan kontraktil. Menurut fungsi kontraksi dan hasil gerakan dari seluruh bagian tubuh, otot dikelompokkan dalam berbagai berikut. Baik, itu adalah video singkat dari anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal.